satu istri dan 2 anak tadi itu bahagia banget dong ya. Jadi improve ya makanan di rumah ya. Iya, tadi saya sebelum ngomongin lagi tuh, di sekolahan yang kalau diploma 2 tahun itu dia belajar nutrition juga. Jadi nutrition itu segala macam vitamin, mineral itu di dalam makanan itu apa. Jadi saya itu istri sama anak-anak tuh sehat-sehat, makan lebih sehat. Makanannya saya bisa campur kayak anak-anak saya itu ya, makanan sayur-sayur itu makan. Ketemu lagi dengan aku Yulia Nathan dan saat ini kita kembali di segmen profesi dan hari ini adalah profesi salah satu yang juga merupakan kesukaan aku dan mungkin juga kesukaan semua orang dan harusnya semua orang bisa ya. Maksudnya ini daily kok. Cuman ini menjadi profesi karena ya kita earn money dari profesi ini gitu ya. Nah, kita mau cari tahu nih detailnya bagaimana menjadi seorang juru masak atau chef di Kanada ini. Beda nggak sih dengan kalau misalnya jadi chef di Indonesia? Dan kalau sudah jadi chef, eh, kayak gimana sih gitu loh? Peluang kerjanya tuh seluas apa? Apa hanya misalnya di restoran atau bagaimana? Nah, ini narasumber yang aku berhasil bujuk ya untuk tampil di channel Indo di Toronto. Dia udah, setahu aku ya, dia itu udah melalui sekolah, terus juga udah kerja di bidang tersebut. Ya, nah kerjanya tuh di mana, bagaimana? Yuk kita perkenalkan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Silakan perkenalkan dirinya. Hai, ini Herman. Saya sebetulnya juga eh, baru-baru ini juga pindah ke sekolah ini ya, sekolah apa, cooking gitu. Jadi nggak begitu lama juga. Eh, ya gitu dulu dah sementara. Oke, di Kanadanya sendiri udah berapa lama kok Herman? Di Kanada ya udah dari Januari 2007, jadi sekitar mungkin 14 tahun ya. Ya Dulu ya, lumayan ya. iya Itu udah lumayan. pindah dari Indonesia juga ya? Iya, sebetulnya dari Indonesia. Sebetulnya waktu itu pas makanya ini saya kasih tahu juga waktu itu Januari itu kita kan masih nggak tahu ya dulu winter kayak gimana, nggak pernah kan rasain kayak gitu. Tiba-tiba Januari pergi nggak siap gitu. Waktu itu Shock. saya dari dulu kan kerja, iya kerja di Saudi gitu. Beli sepatunya sepatu yang bootnya yang model di Saudi gitu yang keren. Kayak ada tali-tali kayak gitu. Terus waktu Januari waktu ke downtown Toronto tiba-tiba hujan kan storm gitu. Terus jalan basah, wah sampai itu ternyata sepatunya itu bolong-bolong, yang talinya itu ada bolongnya. Oh oke, jadi nembus tuh. Wah itu iya, tapi tembus basah kaos kaki sampai harus ke Tim Horton buat keringin apa buat ngangetin kaki gitu loh. Mhm. Itu pengalaman. Jadi kalau mau ke sini tuh pilih-pilih waktu paling enak itu summer atau spring atau fall ya. Jangan Iya, sampai winter. Kalau terpaksa winter ya udah siap ready gitu. yang penting Itu ya aja dulu. betul. Mungkin ya ini tambahan informasi. Memang namanya winter nih nggak boleh dianggap enteng, benar nggak kok? Jadi sebenarnya nggak begitu Iya, serem sih selama kita proper. Maksudnya baju, jaket, nah sepatu atau topi itu yang proper. Jangan judulnya jaket berarti semua itu katanya tahan dingin belum tentu. Yang judulnya boot semua boot ya belum tentu dilihat dulu gitu. Oke, jadi 2007 pindah ke sini udah 14 tahun, udah bentar cukup ya. lama. Saat ini udah Ya. berkeluarga ya kok? Udah keluarga. Jadi ada 1 istri, 2 anak. Nggak terbalik ya. Bahaya. Ngomong-ngomong saya pakai mas dulu kali ya. Ah, boleh. Biar ini ya. Supaya ngingetin kalau remember ini lagi syutingnya lagi corona gitu. Oh, boleh. Jadi ketahuan remember gitu. Bilang aja biar gantengnya nambah 4% karena ditutup separuh. Oke kok. Nah, ini kan seperti judul kita di sini, profesi orang Indonesia di Kanada, khususnya karena kita di Toronto ya di Toronto lah ya. Nah, ini kan juru masak nih, cooking, bukan sekedar bisa masak, kemudian kerja. Aku nggak, nah justru ini aku mau tanya. Misalnya pada umumnya kan ibu-ibu bisa masak, aku lah, misalnya aku bisa masak gitu. Apakah dengan modal aku bisa masak, tapi aku nggak punya sertifikat
masak ini, terus aku ke restoran, melamar gitu. Aku bisa masak nih, gitu. Apakah demikian ya? Jadi kalau mau punya profesi juru masak atau chef gitu di Kanada ini? Sebetulnya nggak bisa kayak gitu. Semua orang pasti bisa masak, tapi belum tentu semua orang bisa masak di restoran atau di industrinya. Karena di sana itu kan, kalau masak di rumah kan kalau yang sakit itu, keluarga sendiri gitu. Kalau ini kan buat publik. Jadi mereka itu bikin regulasi supaya orang itu nggak sembarangan masak. Jadi kalau misalnya sakit atau apa, mungkin sebabnya kita nggak tahu, pengetahuan kita masak di rumah pakai tangan ini apa segala macam, potong daging sama potong sayur sama tiba-tiba di restoran dimasak terus ada yang kena sakit. Nah, itu yang bahaya, sebetulnya nggak bisa kayak gitu, tapi asal udah pernah kerja aja di restoran, mungkin bisa, tapi kalau belum pernah kerja, ya mungkin harus, cari pengalaman dulu, jadi supaya tahu juga selap-beluknya, jadi nggak kaget gitu. Bisa sebetulnya kerja ini semua bisa kerja di sini, cuman ya harus tahu prosedur-prosedur yang benar gitu loh, cara potongnya, cara cara masaknya, cara yang serving-nya gitu loh. Jadi itu penting. Jadi sertifikatnya itu yang paling basic itu namanya, food handling. Jadi food handling itu tahu temperaturnya berapa, kebersihannya gimana, eee, cross contamination gimana gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau mau jawaban Jadi pendek, panas juga nih kayaknya nih pakai gini, nggak enak juga. guys, ini kayak narasumber yang paling ini ya, apa tuh istilahnya itu di Indo? Labil. Nah, inilah salah satu narasumber saya yang labil. Oh, jadi jawaban pendek itu sebenarnya nggak bisa lah, gitu ya. Kalau mau jawaban pendek, nggak bisa. Kalau mau jadi chef itu kerja di restoran yang proper atau di industri makanan yang jadi cooknya itu nggak bisa. Karena kita ada sekolahnya lagi, ada sertifikat yang harus kita ambil. Oke, nanti kita tanya lebih detail soal teknisnya. Nah, tapi yang saya pengen penasaran supaya ini yang nonton jadi dapat gambaran nih kok. Ya, siapa tahu kan mereka juga kepengen nih ya, kepengen juga baik yang sudah di sini maupun yang masih di Indonesia kepikiran nih karena dengar-dengar kan oh ya mau sekolah lagi yang sekolah kayaknya enak nih sambil sekolah sambil makan kan, gitu kan. Ya Nah, benar. tertarik. Terus atau iya gue mau pengen alih profesi gitu. Nah, ini biar frame-nya jelas siapa tahu bisa align gitu dengan apa yang kepengen di hati mereka. Kok Herman sendiri kalau boleh share, kenapa mau di bidang profesi ini? Apa sebelumnya entah di Indonesia atau ya mestinya ya waktu di Indonesia ya. Apa memang sudah ada background masak, punya profesi masak gitu loh? Coba tolong di-share. Oh gitu, itu nggak ada sama sekali, zero pengalamannya nggak ada sama sekali. Jadi di Indonesia itu sebetulnya teknikal, saya bagiannya kan engineering, sebetulnya engineer. Saya engineer, Oke. terus ya terus imigran ke sini ya sempat kerja kayak gitu, tapi, mirip-mirip lah sama Hmm. di Indonesia gitu. Tapi karena mungkin interesting ya, kalau misalnya mungkin lama nggak ngeliat, itu nggak interesting gitu loh. Kayak contohnya kalau kita lagi pacaran ngeliat orang pendekatan, wow, mau lihat orang itu, wah itu PDKT, itu menarik gitu, menarik. Hmm. Terus setelah setelah kita kenal, wah ternyata setahun kelihatan ininya. Jadi udah kelihatan terus lagi kita makan dinner gitu, ngundang makanan ke rumah makan dinner, terus makan tiba-tiba, "Bau apa itu?" Dia bilang, "Oh sorry siang, saya lagi buang angin." Nah, udah kayak begitu udah mulai, "Ah, ini bener nggak nih pasangan kita nih?" Jadi udah nggak interested lagi, jadi kayaknya nggak itu gitu loh, mau Ini cari yang ini ini ngomongin job yang lama nih ya, job yang lama. iya yang baru, Oh, yang lama, yang benar. lama. Maksudnya setelah digelutin, dijalani sekian lama-lama passionnya hilang gitu ya. Udah nggak cinta lah gitu. Makanya tadi tuh pakai Iya pakai analogi pacaran ya. iya. Wah, untung dia udah nikah, Pak, guys ya. Kalau masih single saya mau titip titip jangan sampai keceplosan itu bagian bawah tuh, langsung diputusin tuh ya. Oke, oke. Oh, jadi gitu. Jadi sempat di technical ya, teknik ya kerjaannya. Ya, Oke, nah, nah oke. Terus berapa lama sejak di Kanada kan kemudian masih kerjaannya itu, terus lama-lama hilang passion-nya. Terus kenapa harus jadi chef? Kan bisa aja, oke udah bosan sama itu, gue jadi apa kek, accountant kek, jadi sekolah dokter kek.
jadi nurse kayak kan bisa banyak pilihan yang lain. Kenapa harus juru masak? Oh, itu sih sebetulnya ada berapa yang ini ya, seberapa kita Pertimbangan. pertimbangan gitu. Jadi salah satunya itu hampir ya kebanyakan orang-orang imigran ya, terutama yang di sini yang datang gitu bukan hanya dari Indonesia aja, tapi dari Korea, dari yang saya kenal itu dari South America gitu ya, banyak yang imigran ke sini. Itu kebanyakan mereka itu background-nya itu tinggi-tinggi. Kadang-kadang udah MBA, udah jadi guru, udah jadi apa gitu, bachelor degree. Hmm. Even yang lulusan dari bachelor degree dari U of T, dia pindah ke transfer ke cooking. Mungkin salah satu yang menarik buat orang-orang gitu ya. Mungkin ini salah satu profesi yang mungkin banyak disukai karena tiap hari kita makan kan sehari 3 kali gitu loh. Hmm. Kita interesting, kita juga lihat juga kayak kayak apa, mungkin kreativitinya, kebebasannya tuh, kebebasan kalau mau mau makan kan, kalau mau masak gitu, tergantung kita gitu loh. Mau Hmm. gimana caranya gimana. Tapi kalau mungkin gara-gara mungkin juga masa depannya ya, mungkin masa Hmm. depannya lebih gampang cari kerjaannya, mungkin benar. Oke. Mungkin kebanyakan orang pindah dari profesi itu kebanyakan kayak gitu. Oh, karena ini peluang, untuk dapat kerjanya tinggi sekali ya? Karena ya itu tadi mungkin ya, semua orang kan perlu makan, benar nggak? Benar benar, Hmm. itu profesinya peluangnya tinggi sekali. Jadi banyak sekali kalau mau cari kerjanya itu agak lebih mudah ya, daripada bidang yang lain. Oke, itu menurut Ko Herman ya. Oke, oke. Dan pengalaman di kelasnya waktu itu, jadi Ko Herman ini aku tahu nih, dia pergi ke sekolah nih. Waktu banting setir ya, mau jadi juru masak ini harus ke sekolah. Nah, sekolah ini ya, ternyata kan tadi udah disebut tuh, ternyata yang masuk sekolah ini dari mereka tuh bukan fresh graduate ya, maksudnya bukan dari lulusan SMA gitu ya, tapi dari sudah berbagai profesi, berbagai tingkat pendidikan mereka pun terjun. Kalau boleh tahu mereka itu cuma sekedar hobi atau memang mereka mau karirnya sih? Eee, Kebanyakan sih karir ya. Jadi Hmm. hobi salah satunya yang mungkin saya tahu berapa orang mungkin mau jadi apa, mau bisa kayak private chef, kan banyak ada macam-macam, terus jadi mau buka kayak website sendiri, terus Hmm. mungkin jadi apa, bakery atau mungkin kebanyakan atau juga mungkin jadi mau buka restoran sendiri atau buka bakery store sendiri, itu salah satu gitu. Tapi ada juga sih sebagian yang masih muda gitu, lulusan high Hmm. school, memang passion-nya itu dari high school dia itu kan ada program di sini, kayak program masak-masak. Hmm. Jadi pas high school masuk ke sana itu bisa, itu lebih bagus sebetulnya. Oke. Lagi masih muda-muda itu lebih bagus Hmm. karena Masih masih panjang, single, masih panjang masih juga. single ya. Oh, single juga, jadi Udah waktunya juga single lebih panjang. banyak. Iya, jadi itu lebih lebih ini kan sebetulnya profesinya ini gampang-gampang susah sebetulnya. Betul, betul. Karena bukan hanya skill tapi juga creativity ya digabung ya. Benar. Dan menarik sekali ya. Ternyata dengan masuk ke sekolah kulineri atau sekolah masak ini ternyata luas sekali ya, bukan sekedar ya itu bisa kerja di restoran atau semua industri yang, bikin makanan, ternyata bisa untuk ya so pasti kayak mau buka restoran sendiri dan tadi ada satu yang menarik yang disebut, dia mau bikin website, mungkin dia mau perlu tampilkan masakan-masakan yang menarik, blog yang menarik, resep-resep. Jadi atau mungkin juga ya banyak sekali ternyata luas, nggak sempit gitu, makanya banyak yang terjun ya. Wah hebat juga ini, jadi menarik nih ya. Oke. Iya benar. Sekolahnya sendiri tuh berapa lama, sama ada beda-beda programnya nggak sih? Atau satu program doang, kamu nanti lulus dari sini udah bisa bikin ini semua gitu? Atau ada khusus ini khusus ini khusus ini? Sebetulnya ada nih, sebetulnya saya tadi mau sharing website-nya, Mhm. sebetulnya ada, website-nya itu kayak ada bagian sertifikat program, ada yang diploma program, ada yang degree program, ada postgraduate program. Kebanyakan yang sertifikat program itu lebih Mmm. pendek, kayak baking, culinary skill, jadi, itu. Kalau yang diploma itu setelah mungkin sertifikat program itu mungkin ada yang sampai 6 bulan sampai 1 tahun, kalau yang diploma itu bisa sampai 2 tahun, rata-rata Oke. 2 tahun. Terus yang degree bisa 4 tahun bachelor, terus postgraduate itu Mmm. harus lulusin dari diploma.
Jadi postgraduate itu setelah lebih spesial lagi. Oh, ternyata levelnya lumayan banyak juga ya. Kalau Ko Herman sendiri waktu itu ambilnya yang apa? Saya yang ambil diploma, jadi selama 2 tahun ya diploma. Oke, 2 tahun. Masih ingat nggak itu untuk selesai dalam 2 tahun itu biayanya berapa? Biayanya ya, saya dulu kayaknya sekitar 10.000 ya, 10.000 dalam 2 tahun itu 10.000 Hmm. Kanadian dolar. Tapi saya cek lagi ke website, kayaknya turun. Hah, Saya iya turun jadi 6.000-an. kok bisa? Oh, Nah, lumayan jauh ya turunnya ya? iya saya mungkin prediksi, mungkin gara-gara ini COVID gini. Jadi mungkin belajarnya itu jadi bisa Online. online kali mungkin. Tapi sebetulnya kalau online jadi nggak efektif sebetulnya. Online Betul. mungkin ya. Jadi work from home kayak gitu. Ya, Oh, online saya wah. pikir. Jadi kalau kalau nggak pakai equipment mereka kan, mereka lebih saving kan, lebih Mm-mm. saving ingredientnya. Hmm. Sebetulnya kalau sekolah itu dikasih semua apa spicesnya, bumbunya, apanya semua disediain sama mereka. Oh, oke. Jadi kita Jadi oke, oke. Jadi ini ya. Jadi sejak COVID, biayanya yang tadi ya kisaran 10.000 turun jadi 6.000 karena mungkin karena sejak pandemik nggak bisa datang ke sekolah. Jadi student di rumah online gitu. Nah, mungkin ada cut cost dari situ. Tapi menurut saya kurang efisien itu ya. Mana mana seru sih gitu. Benar nggak sih? Kan kita belum tentu punya equipment yang selengkap standarnya sekolah. benar, benar. Makanya dituruninnya hampir 50% saya pikir. Mungkin ya ini guessing saya, soalnya Iya ya. there is no reason. Kalau nggak bisa juga mereka nggak mungkin datang ke kitchen di sana, sebab nggak boleh kan, Mhm. nggak boleh ngumpul banyak-banyak gitu. Sebab kalau di sana itu kitchennya itu kayak open gitu, kayak gede gitu kitchennya. Jadi kemungkinan kayak gitu. Mungkin ada reason juga yang lain nggak tahu juga. Oke. Tapi ya kalau emang nggak efektif kalau ya online kayak gitu. Sebetulnya ini kan cuman kayak praktik sebetulnya sebetulnya perlu perlu praktis kayak gitu. Praktek Jadi gitu ya. ya Ada bisa karena apakah terbiasa. ya, apakah ada pelajaran teorinya juga? Oh iya, jadi kalau nggak salah 25% itu teori ya. Mungkin teori ya 45%. Teorinya teori yang gabungan teori makanan sama juga teori yang lain gitu. Jadi di sini ini nggak kalau kita masuk sekolah cooking itu nggak semuanya 100% cooking. Jadi 25% itu mungkin yang kayak social study, kayak matematik, kayak accounting, kayak psychology, itu ada juga. Itu tapi nggak mandatory, nggak mandatory bisa kita pilih. Jadi 25% lah. Oh gitu, karena diploma sih ya, gitu ya. Diploma ya. Jadi ada portion yang kita bisa pilih yang sebenarnya nggak related benar-benar ke cookingnya sendiri ya, tapi itu harus ada Ya, beberapa yang harus kita ambil lah untuk melengkapi, gitu ya. Oke, nah selebihnya itu kemudian praktek tuh ya. praktek iya sebetulnya. Kalau yang mau praktek kebanyakan itu biasanya di private ya, kayak private school itu dari pagi sampai sore itu masak terus di kitchen. Jadi kayaknya mereka itu kayak buka restoran, buka restoran juga mereka buka school gitu loh, buka sekolah. Jadi orang sekolah itu yang disuruh masak. Oke. Nah ini Tapi itu ya, sekolah yang Ko Herman ini namanya apa? ini namanya Josh Brown College. Oke. Dia di downtown Toronto. Josh Brown College ini, kalau teman-teman yang nonton ini Google ya, ini I think the number one cooking school in Toronto. Benar nggak? Karena dia cukup ternama dan banyak lulusannya itu yang menjadi rebutan restoran-restoran. Ya, chef lulusan dari sekolah ini. Jadi kalau teman-teman consider untuk ambil sekolah chef juga, kita rekomen sekolah ini. Ya, kita tidak dapat komisi ya dari sekolah ini ya. Ini cuma based on the experience ya, experience dari teman-teman yang udah sekolah dan memang terkenal bagus sekolah ini ya. Oke. Nah, kalau kita pergi sekolah nih kan selalu ada kayak buku, ya, ada PR. Nah, kalau sekolah masak ini apa senjata yang kita perlu bawa sebelum ke sekolah? Atau ada PR-PR nggak sih gitu? Oh ini banyak, ini sama, sekolahnya ini sama kayak sekolah biasa, ada project-project. Kita project, group project buat masak together, terus juga ada project kayak doing together, kayak mungkin
kayak kebanyakan yang kayak yang saya bilang social study itu mereka itu kayaknya tujuannya itu mereka itu mau kenalin kan satu sama lain gitu. Jadi mereka itu bikin grup project berapa 4 orang bikin tugas masing-masing gitu. Itu itu emang tujuannya saya pikir karena di zaman sekarang ya Hmm. orang-orang kan lebih lebih sendiri-sendiri gitu, apa-apa udah tahu sendiri lewat internet. Mereka itu kayak mau bikin kayak ada sosial gitu grup. Jadi yang sendiri-sendiri tapi ada grup sendiri. Karena kan kalau yang baru imigran datang nggak kenal sama sekali susah gitu. Jadi ada blend, ada mau mau inilah mau cross Culture. culture ya, ya Ya. kayak gitu-gituan lah. Atau mungkin juga mungkin ya tebakan aku namanya chef itu kalau kamu tuh nggak sampai di level Chef Gordon Ramsay mungkin even dia pun aku rasa tetap perlu teamwork kan, namanya di dapur itu bener nggak? Kecuali Iya kita kerja benar. di restoran kecil ya kita sendiri yang masak kita, yang motong kita juga. Tapi kalau yang umumnya itu kan benar-benar teamwork ya, harus harus komunikasi, social skill-nya juga harus ada, bukan sekedar oh dia pintar masak, ilmu yang lain-lain dia nggak perlu. Kayaknya sih begitu ya. Nah, selama sekolah 2 tahun ini apa sih kok yang paling berkesan? Tadi kan dibilangin Ko Herman ini dari zero knowledge ya, dari zero pengalaman gitu, lu terjun bebas langsung ke situ. Nah, ada pengalaman yang sangat berkesan nggak yang bisa di-share? Eee, Pengalamannya enaknya itu ya, kalau sekolah itu masih masih paling enak sih, sekolah masa-masa sekolah. Sebetulnya yang paling berkesan itu ya, Saat apa, bekerja justru? enggak, sebetulnya bekerja sama sekolah itu sekolah saya lebih senang sih sekolahnya. Mmm, Karena bisa, apa ya, kayak do the research gitu loh. Jadi ini kalau sekolah kayak diploma, mungkin kalau yang private school kan lebih banyak ke praktiknya. mhm, Banyakan masak di kitchen gitu. Orang masak, pesan, masak. Kalau yang diploma yang di sekolah sini, eee, itu teorinya juga strong gitu loh. Jadi saya senangnya gitu, jadi banyak baca buku research tentang makan-makanan gitu loh. Makanan cara bikinnya kayak gimana, mungkin apa, mau bikin telur setengah matang, ininya apa, kayak gimana, itu kenapa, sebabnya ada reason-nya apa gitu loh. Atau daging mau dibikin kayak 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 enak gitu loh ya, kenapa direndam pakai apa, marinate, kenapa pakai air banyak. Itu ada reason-nya juga gitu loh. Jadi dikasih tahu ada sainsnya. Itu yang mmm, bagusnya saya senang gitu. Jadi mmm, berkesannya ya, another thing kalau lagi praktek itu enaknya kita juga kadang-kadang bisa kalau chef-nya baik ya, mereka itu royal, mereka juga kebanyakan chef-chef itu juga kebanyakan guru-gurunya ya. mhm, Saya sebetulnya jangan jangan dipanggil chef juga nih saya nih, soalnya saya nggak selevel chef. Sebetulnya guru saya bilang, "Kamu itu masih cook," sebetulnya. Ya mmm, makanya, banyak interpretasi kalau orang masak itu chef, dari bukan. Sebetulnya saya lebih senang dipanggil cook. Iya, jadi kalau chef-chefnya itu yang di 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 sana itu, kebanyakan juga mereka itu lulusan yang saya tahu sih, juga mungkin juga transfer kayak kita gitu, kayak saya gitu, transfer dari jurusan yang lain ke cooking. Terus juga mereka juga ada juga banyak punya punya restoran gitu. Nah, mmm, karena dia punya restoran, mereka itu kadang-kadang bisa 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 hire kita langsung, atau juga mereka juga royal. Kalau misalnya ini, mereka juga tahu kan, mereka tuh kerjaan kayak begini royal gitu. Mereka tuh kadang-kadang bisa keluarin duit mereka sendiri buat beliin makanan, beliin beliin apa, ikan gitu, beli beli oyster kayak gitu. Praktek praktek itu oyster gitu dia beli satu bucket itu saya ingat tuh yang paling berkesan itu, kayak satu satu guru itu, chef-nya tuh dia beli oyster buat 3 box, 3 bucket itu besar sekali. Jadi itu dibuka-buka terserah kalau mau ambil bawa pulang praktek gitu. Jadi ikannya juga salmonnya dikasih free gitu. Saya sampai sempat bawa pulang 2 3 ikan yang mahal-mahal ya, mhm, kayak salmon tuh dari tahun-tahun sampai berat sekali kok. Itu yang berkesan gitu loh. mmm. Jadi nah saya jadi tertarik ini, nggak berani menyematkan title chef karena merasa levelnya masih cook. Iya. Harus seperti apa seseorang itu baru layak dia dipanggil chef? Chef itu sebetulnya dari kata bahasa Prancis sebetulnya. Prancis itu chef itu kayak leader ya, kalau nggak salah leader. Leader di kalau jadi dia itu sebagai leader.
Leadernya dia itu di Dapur lah. kitchen, di dapur. Jadi chef itu cuma satu gitu, chef. Kalau kita baru lulus atau bisa masak itu, sebetulnya nggak bisa disebut leader, cook. Mereka juga senang juga dipanggil cook karena kan ya kayak gitu bedanya. Karena chef itu pakai dari bahasa Prancis, juga ada sous chefnya juga, kayak itu brigade military gitu. Kayak military structure. Jadi ada leadernya di atas, ada yang ini, ada yang bagian grupnya baking, ada yang grupnya salad, ada yang grupnya grilling. Jadi grup kayak gitu, kayak military sebetulnya. Oke, jadi ada kayak section-sectionnya. Jadi kalau sampai dipanggil chef itu biasanya dia sudah jadi leader di kitchen itu ya, yang membawahi si sous chef ini ya, gitu. Ya, benar. Dan di bawah sous chef itu ya si tim cook ini semua ya, bergotong Iya, royong menciptakan atau mewujudkan apa yang menjadi ide si chef itu. Dia maunya ini presentasinya sampai kemana, inilah teamwork kerjasama gitu. benar. Oke, thank you informasinya. Nah, setelah lulus nih ya, setelah lulus 2 tahun dan katanya sangat berkesan karena cocok gitu, bukan sekedar oh, bisa masak jadi bisa tahu masak ini, tapi ternyata bisa dapat pengetahuan yang sangat luas tentang kenapa sih ini harus disimpan dalam suhu segini, benar nggak? Ini dipotongnya slice-nya harus seperti ini, kalau bagian ini mungkin seperti itu ya. Oh, atau mungkin kalau mau potong ini harus pakai pisau yang ini, mungkin loh. Aku ini cuman Benar, berandai-andai. itu benar. Bener ya. Jadi itu yang bikin menarik ya sekolah itu ya. Karena kita taunya kan kalau masak, oh ini aduh kenapa susah sih dipotongnya, oh tumpul. Kita kan taunya cuma begitu. Potong ini pisaunya ini, potong wortel pisaunya ini juga kalau kita kan di rumah, bener nggak? Aku bisa Benar. bayangin sih kalau di sekolah terus kita dapat informasi, ini tuh karena ini karena wih, jadi pinter deh gitu. Oke kok, terus kan 2 tahun nih lulus nih. Udah kerja dong di bidang cook ya. Boleh ceritain nggak? Akhirnya kerja di mana? Terus apa sesuai ekspektasi gitu dari sebelum sekolah, udah bosan dengan profesi lama, mau ke profesi juru masak tuh sekolah, terus akhirnya bekerja sesuai ekspektasi tidak? Atau aduh aku menyesal, atau aduh kenapa nggak dari dulu? Sebetulnya nggak dibilang menyesal, enggak ya, nggak menyesal. Ini emang ada buat jangka panjangnya juga bagus gitu loh. Ini masalahnya saya itu sebetulnya uh, uh, ada masalah keluarga juga, bukan masalah keluarga, maksudnya ada keluarga gitu loh. Jadi uh, Nggak saya fleksibel itu waktunya. ya makanya Oh. kayak itu milih-milih, sebetulnya kerjanya dimilih-milih. Jadi nggak semua kerjaan tuh saya ambil karena bisa juga saya ambil kalau mau gitu loh. Tapi ada satu yang mungkin cost-nya itu ada gitu loh. Uh, Ya pernah, ya mungkin beberapa tempat, tapi saya udah pernah coba bisa diterima, tapi yang saya pernah kerja ya mungkin di bagian catering, airline gitu, yang waktunya itu cocok buat saya karena bisa maintain buat anak-anak juga gitu loh. Oke, oke, Uh, oke, sebentar. Tadi sebenarnya aku mau mau simpen pertanyaan ini untuk agak-agak di akhir, like apa dukanya ya bekerja di bidang ini. Cuman memang yang selintas yang saya bisa tebak adalah pekerjaan ini tuh waktunya selalu jatuhnya tuh di weekend. Kalau kita kerjanya di restoran ya, karena restoran kan lebih ramenya tuh di weekend, setahu aku. Mungkin benar, involve di waktunya weekend. Nah, kalau berkeluarga, terus apalagi culture keluarganya tuh tidak biasanya spend family time-nya tuh di weekend. Nah, agak susah nih, ya kan? Agak susah, apalagi kalau misalnya istri bekerja. Mungkinkah karena itu? Jadi maksudnya ini informasi juga buat teman-teman kalau mau ambil profesi ini mesti dipertimbangkan baik-baik juga. Benar nggak sih? Kalau misalnya udah mati-matian bilang, ah gue nggak mau kerja Sabtu dan Minggu, kemungkinan ini jangan dikonsider. Benar nggak kok? enggak, jangan juga. Hmm, Jangan juga. Kalau nggak bisa Sabtu Minggu, sebetulnya banyak sekali opportunity-nya, banyak juga yang buka kayak gitu. Kayak saya nih sebetulnya Sabtu Minggu ya nggak mau gitu loh. hmm, Salah satunya saya gitu. Pernah ditawarin kerja di mana, di hotel, karena Sabtu harus kerja, Minggu dikasih off, karena oke. saya agak ini kan, besar hotelnya, tapi Hmm, Sabtu kerja, ya saya pikir ya udahlah, nggak usah gitu lah. hmm. Uh, Mungkin cari-cari yang kayak gitu ya,
ya jangan terlimit. Saya bilang kan awal-awal gitu, kerjaan ini bukan hanya buat di restoran gitu loh. Jadi kerjaannya itu bisa banyak di catering, bisa. Catering itu lebih fleksibel. Ada yang kerja di kafetaria lebih fleksibel lagi, Monday to Friday kerja. Ada lagi yang kerja mungkin dua dua kerjaan, bisa shift malam gitu, dari malam sampai pagi. Paginya bisa sampai siang, bisa bebas gitu, buat anak-anak sama keluarga bisa juga. Banyak juga operasinya juga bisa bisa macam-macam sih terbuka. Karena uh, uh, Jangan dilimit industri lah, gitu ya. industri ini besar gitu loh. Jadi bisa juga kerja kayak di kantoran juga bisa, kayak di kantoran jadi kerja bagian kayak mungkin kayak di grup-grup gede-gede gitu ya, food industry gitu yang bikin-bikin makanan itu, makanan frozen food, mungkin juga mereka juga bisa gitu loh. Butuh Jadi juga ya. kalau iya bisa. Oke. Nah, ini tadi bilang sudah sempat kerja di airline ya. Boleh di-share nggak tuh? Kok kayaknya seru tuh gitu ya. Kita kan taunya cuman dari sisi penumpang kan, kalau kita naik pesawat ada makanannya itu. Nah, ini si Koherman udah pengalaman kerja di situ, kayak gimana sih situasi kondisinya? Oh, situasi kondisi kerja di situ ya sebetulnya ya kita kan dulu dulu itu dulu ya kerja terus pindah lagi saya. Oh, sempat pindah Uh, udah. Oke. udah pindah jadi nggak di situ lagi. Jadi interesting juga mereka itu kayak airline gitu loh. Mungkin salah satunya kayak ada China Airline, Korean Airline, Italian Airline, banyak macam airline lagi gitu loh. Mereka itu masak. Jadi mereka itu provide segala makanan yang buat buat penumpang juga buat kru pesawatnya itu. Jadi mereka itu siapin dari segala makanannya dari kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas first class gitu loh, beda-beda. Jadi saya tahu gitu cara lihat-lihat kalau ekonomi kayak gimana, kalau bisnis kayak gimana, first class kayak gimana. Jadi mereka itu kayak inilah kayak besar-besaran masaknya gitu. Jadi bukan hanya satu airline, jadi banyak sekali, hampir kalau nggak salah 20 airline. Oh, jadi bukan satu airline doang ya. Jadi ini dia kayak bikin banyak ya buat semua Benar, airline yang order ke mereka ya. benar, iya. Oke, oke, oke. Nah, ini balik lagi ya ke profesi ini ya. Jadi ada dukanya nggak sih? Dukanya itu yang tadi kita bilang tadi itu ya, bukannya duka sih sebetulnya limit kesempatan kita itu jadi apa? Jadi terbatas gitu karena waktu terutama yang keluarga ya. Tapi kalau buat single sih ini bagus sekali sih. Buat yang single itu kesempatannya luas gitu loh. Bisa as long as mau fleksibel gitu ya. Itu perkembangannya lebih bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat daripada yang kayak saya gitu loh. Kalau saya kan masih milih-milih, kalau udah single ya hantam aja, mau di hotel, mau di restoran fine dining, mau kemana, ya mau ke iya yang saya pernah dengar juga di military kan bisa juga kan. Iya betul. Ya itu aja sebetulnya sih. Terus ya juga salah satunya yang lain nggak bisa work from home gitu loh. Ya kan lagi corona gini nggak bisa kan? Iya, Kecuali kecuali buka catering sendiri ya. iya, buka catering sendiri bisa work from home. Kalau nggak bisa. Ini suka dukanya itu tuh. Jadi kalau kalian cita-citanya mau kayak orang-orang ya yang sejak COVID kan work from home dan ternyata Iya, sebagian besar ternyata bisa work from home. Makanya sekarang banyak perusahaan yang kemudian mulai siap-siap ya ngatur karyawannya, oh ternyata bisa nih mereka kerjanya online gitu, jadi mereka bisa hemat kos kan, sewa kantor. Nah tapi kalau ini juru masak nggak bisa coy, harus ke dapurnya ya, jadi nggak iya. bisa, tetap harus Kecuali berangkat. ada yang menemukan ya teknologi baru gitu loh. Makanan saya masak di sini bisa dikirim lewat online gitu, kayak lewat Zoom atau apa Bisa, aplikasi yang baru. oh kirim pakai Itu enak. drone. Oh, drone bisa ya, lebih gampang ya Tapi drone satu ya. porsi doang kali ya? Aduh, Ya, repot banget. Iya iya, thank you banget nih informasinya ya. Jadi ternyata, sangat menarik ya untuk jadi, juru masak di Kanada ini
Bisa, kalau cuma mau sekedar yang kerja kayak biasa-biasa gitu tanpa harus pergi sekolah gitu, lamar aja dan kalau diterima ya bisa, tapi at least mereka harus punya sertifikat food handling, bener nggak kok? Tapi setahu aku untuk dapat sertifikat food handling itu nggak susah, maksudnya kita bisa online belajar sendiri, ada materinya, nanti kita bayar, terus kita pergi ujian, konon lagi Covid gini belajarnya online gitu kok katanya kok. Terus Oh lulus, ya, dapatlah itu sertifikat. Itu hanya sekedar kita udah tahu cara handling makanan, tapi untuk yang si Ko Herman sharing ke kita ini adalah sekolah yang betul-betul levelnya juga diploma 2 tahun, yang belajar seluk-beluk, masak, gitu. Dan setelah lulus, of course ya, dengan sertifikat dapat dari sekolah itu, dia ternyata pilihan bekerjanya itu bidangnya luas sekali. Cuman sayangnya bukan sayangnya juga sih, tapi maksudnya ya karena juga udah berkeluarga, ada family, dan lebih consider mau spend time dengan family di weekend, jadinya ada beberapa pekerjaan yang harus tereliminasi sendiri gitu. Jadi pilihannya menyempit. Tapi kalau kalian single, ini boleh di-consider gitu, apalagi yang suka makan. Setuju? Ini kalau aku suka masak setuju, ya, setuju. aku suka 100%. ini tadi aku sudah sempat nanya kan, zero pengalaman, ada bedanya nggak? Terasa bedanya nggak kalau waktu sekolah terus di sampingnya tuh student ternyata dia ada pengalaman masak nih sebelumnya, kentara seperti itu nggak sih? Ini buat teman-teman nih yang juga zero pengalaman nih gitu. Sebetulnya ya kalau yang zero pengalaman itu memang agak struggling karena kalau orang udah pernah kerja di restoran itu cepat kan, motong-motongnya cepat. Tapi sebetulnya kita bisa catching up as long as kita itu suka gitu loh. As long Mmm, as kita itu suka belajar gitu loh. Pasti kesusul, malah lebih 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 bagus malah kita yang dari background-nya yang punya pengetahuan lebih kayak mungkin ke chemical, punya chemical, pengalaman atau punya pengalaman bisnis, belakangnya itu otaknya lebih 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 ini kan, lebih lebih banyak pengetahuannya. Jadi kalau dia motong-motongnya emang kalah gitu loh, masak-masaknya emang oke. kalah cepat gitu loh. Tapi kalau secara, kenapa ini masaknya kok jadi enak gitu, kenapa ini kok bisa jadi lembut dagingnya, atau banyak macam-macamnya itu lebih lebih banyak teorinya, lebih lebih tahu gitu. Jadi karena mereka itu kalau yang high school lulusan di sini, mereka itu cuman masak berdasarkan kebiasaan. Tapi Mmm, kalau mau yang lebih lebih ini, berdasarkan sebetulnya masakan ini sebetulnya science, apa, science gitu. Science apa ya? Sebetulnya kayak chemical, campuran-campuran gitu loh. Kayak kayak cooking kan, baking soda sama baking powder digabung, terus bikin bubble, bikin itu sebetulnya itu chemical, mmm, kimia-kimia itu yang kalau orang lebih udah punya pengalaman pendidikannya tinggi, lebih mmm, gampang belajarnya itu ngerti daripada orang mhm, yang cuma masak-masak, memang kita kalah, sedikitnya kalah, kalah cepat. mhm, Tapi, kalau buat the knowledge-nya itu malah lebih kalau in the long run ya, lebih mmm, lebih lebih cepat, malah bisa lebih cepat maju. Bisa oke. jadi atasan malah. Mhm. Jadi ada plus minusnya lah. Jadi kalau nggak punya pengalaman, nggak usah keder juga, bener nggak ada pengalaman di masak-masaknya nggak usah keder gitu. Semuanya bisa di-catch up dan tergantung jam terbang juga, bener nggak kok? Ya. Tapi kalau punya Benar, background benar. ya tentu ada nilai tambah lah gitu, kamu udah lebih tahu, udah lebih sigap megang pisaunya aja kelihatan gitu lebih, mantep misalnya kayak gitu. Nah ada beda signifikan nggak antara dapur kita umum ini dengan dapur yang profesional? Dari kasat mata? Enggak, makanya sebetulnya dapur di rumah itu sebetulnya kalau mau jadi profesional itu harus ditinjau sama orang mungkin city atau apa ya gitu, dilihat ini proper nggak nih buat industri gitu loh. Mmm, Kalau ini dikasih gitu loh, kan kita kadang-kadang lihat di restoran, diinspeksi gitu loh, diinspeksi sama, city atau apa, terus kalau misalnya ketemu misalnya ada tikus di dalam restorannya bisa ditutup, mhm. atau misalnya apa gitu loh, taruh masakannya nggak benar, bisa ditutup gitu loh. Itu kan tipe tipe dari kayak makanya beda gitu loh. Kalau 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 di industri itu kan emang khusus gitu loh, ini buat khusus daging di sini, buat khusus cuci tangan di sini, cuci piring di sini.
kayak masukin ke dalam freezer di sini, dagingnya di sini. Jadi ada strukturnya gitu loh. Makanya kalau yang biasa di rumah, kalau udah kerja di setahun di restoran itu pasti bisa kerja gitu loh. Cuman asal pengalamannya ya, tapi nggak bisa mendadak langsung yang tiba-tiba nggak tahu apa-apa, kerja masak di rumah jago, tapi masuk ke restoran langsung bisa, nggak bisa juga gitu loh. Ini sebetulnya bukannya masalah jago nggak jago masak, tapi tahu prosedurnya benar gimana gitu. Oke. Nah, ini mungkin aku ralat nih pertanyaanku ya. Pertanyaanku adalah, sebelum sekolah dengan setelah sekolah, dapur rumahnya Ko Herman ini ada bedanya nggak? Jelas dong beda. Cie, apa tuh? Saya Share dong saya tolong. supaya aku walaupun nggak ke sekolah nanti aku bisa juga upgrade. Enggak, karena sistemnya ini kan, ini sistem nih, kalau sistem di restoran itu, kenapa mereka itu bisa masak gitu banyak kan? Sistemnya itu ada tahu sistemnya. Jadi kalau di rumah itu kayak kebanyakan karena yang di rumah kan nggak tahu gitu, kewalahan. Masak ini, masak tiap hari, breakfast makan apa, lunch makan apa, dinner makan apa, Ya besok pusing, makan mikir apa. menu aja pusing loh, mikir menu aja pusing kan kalau di rumah, aduh masak apa lagi gua hari ini gitu loh. Nah coba. Iya, Senin sampai Minggu lah. Sabtu Minggu masak juga, mau masak apa lagi, kadang-kadang bosan, masak lagi itu terus, kadang-kadang belendek, ya kan? Tapi kalau kita, keuntungannya salah satu, kalau kita ke sekolah gini, kita lebih terbuka gitu, ngelihat lagi. Kalau saya ini sekarang udah kayak begini ya, masak-masak, ngelihat sebetulnya yang lagi sell malah, yang lagi murah itu apa, daging yang lagi murah, dibeli aja. Nanti mau masak dimodifikasi, memasakkan kayak Chinese food, Indonesian food, Italian, atau mau Vietnam, atau mau apa, itu kan bisa gitu loh, modifikasi sendiri itu, cari-cari sendiri. Jadi itu fleksibelnya juga, cara storage-nya gimana. Jadi nggak bosan. Berantakan atau waste gitu ya. Yang Ya, penyakit di rumah ini kan beli ya, aduh, ya itu bisa dua hal. Udah dibikin menunya, atau pakai cara kedua. Ini caranya aku nih kok, sama dengan dirimu. Apa yang lagi sale aja yang aku beli kan, nanti eksekusinya belakangan. Tapi mau yang pertama maupun kedua nih, beli nih udah nyampe nih di lemari es kita, ilham ini hilang. Minat ini udah berubah gitu. Kemudian sisa dikit itu. Akhirnya lama-lama busuk kan? Buang gitu loh penyakitnya. ya itu kalau di industri itu dibuang-buang itu sayang tuh. Jadi kita kadang-kadang saya pakai semuanya, nggak pernah saya buang lagi. Semuanya nggak masuk. Walaupun kita beli ya, kok kayak itu apa, green onion, atau yang itu banyak kan sekali beli coriander, kayak leaf kayak gitu. Ya itu di manage pakai, kita kalau mau beli yang kayak gitu kita harus mikirin buat 2-3 macam masakan itu bisa pakai itu apa gitu sampai kita habis. Ngerti nggak? Kayak koriander. Misalnya kalau koriander itu kebanyakan, daun koriander kan kadang-kadang sell tuh, $2 itu bisa tiga ikat. Nah itu akalnya, oh kelebihan ini pasti rusak nih. Jadi bikin kayak pakai, kalau kita punya ini, bikin pakai sausnya, coriander sauce gitu loh. Jadi daripada dibuang ke situ kan, kita pakai blender aja jadi saus. Itu namanya chimichurri kalau di dunia industrinya. Jadi kalau masakan kayak gitu bisa aja, bisa dibikin macam-macam gitu. Dibikin saus atau dibikin apa. Oke. Jadi tuh nggak, misalnya mau makan bakso nih kan pakai koriander tuh, paling cuma pakai berapa. Nah ini sisanya kan Iya. bingung, masa gue tiap hari makan bakso, makan atau apa sup-supan yang cocok buat pakai ini. Ternyata sisanya dibikin itu aja ya, saus si ini ya, jadinya bisa dipakai bertahan lama lah gitu. Oh Bisa iya. macam-macam gitu. Jadi itu ilmu-ilmu yang didapat dari waktu sekolah lah kok gitu ibaratnya ya, baru tahu gitu ya. Jadi sebelum sekolah dengan setelah sekolah untuk urusan sendiri maksudnya dapur sendiri itu wah jadi tertolong lah guys gitu. Jadi sekolahnya nggak sia-sia juga walaupun katakan nggak kepake buat dapat pekerjaan. Oke, ada tips-tips nggak kok buat teman-teman yang nonton channel ini kalau mereka mau juga nih terjun ke bidang ini? 1 istri dan 2 anak tadi itu bahagia banget dong ya. Jadi improve ya makanan di rumah ya.
Tadi saya sebelum ngomongin lagi itu di sekolahan yang kalau diploma 2 tahun itu dia belajar nutrition juga. Jadi nutrition itu segala macam vitamin, mineral itu di dalam makanan itu apa. Jadi saya itu istri sama anak-anak tuh sehat-sehat, makan lebih sehat. Makanannya saya bisa campur kayak anak-anak saya itu ya, makanan sayur-sayur itu makan. Sekarang Makanya saya jadi makan, dulunya makan ogah-ogahan, oke. kayak tomato, choy sim, apa, bok choy, semuanya dimakan sama dia. Karena mungkin juga karena tahu kita cara masak yang benar, yang bikin enak juga, suka karena terbiasa juga. Itu anak-anak jadi lebih sehat karena anak-anak saya itu apa ya, ikut aktif gitu di sekolah itu aktif karate, dia ikut swimming, ikut macam-macam aktivitas yang itu perlu physical body-nya juga. Anak-anak buat perkembangan otaknya juga perlu gitu loh. Karena makanya saya supply makanan yang benar-benar buat supply dia otaknya juga buat sama stamina-nya kondisinya. Jadi anak-anak happy lah, lebih sehat lah. Gitu. Waduh, boleh juga ini ya. Jadi anak-anak Iya, tambah sehat, istri pun senang gitu ya. iya Istri mungkin benar. bagian cuci-cuci aja ya. Sekarang masa-masa merdeka gitu sudah Iya. ada yang Saya pikir yang paling pengaruh itu culture. Sebetulnya kalau masak-masak itu semua orang pasti bisa masak gitu, tapi culture-nya itu yang nggak bisa dimengerti. Karena kebanyakan yang saya tahu orang Indonesia itu kalau datang ke sini lihat orang orang Kanadian, mikirnya orang ini fair atau bener, atau nggak bakalan nipu-nipu atau apa, nggak bakalan jahat-jahat. Ya sama lah di Indonesia sama di sini sama. Sebetulnya mereka itu karena bisa begitu karena aturannya ketat. Jadi nggak berani sebetulnya. Tapi kalau ada kesempatan mereka tuh berani. Jadi kalau buat culture-nya supaya tahu gitu loh. Jadi sekolah lebih salah satu yang paling terbaik. Saya pikir sekolah itu salah satu terbaik. Karena kenapa? Karena dari sekolah itu kita bisa kenal orang-orang yang teman kerja kita nanti kerja gitu. Orang-orangnya seperti apa gitu loh. Artinya orang campur. Bukan ini kan di Kanada bukan hanya Kanadian aja, tapi juga ada imigran dari negara lain kan, ada yang dari India, Pakistan, ada yang dari Middle East, ada Korea, China gitu. Kita bisa lihat juga gitu loh. Jadi culture-nya itu nanti kalau kerja itu misalnya susahnya itu cara ngomongnya terutama. Suruh ini, suruh itu kalau kita nggak kenal culture-nya tiba-tiba cara kerja, cara ngomongnya itu di kitchen itu gimana kita harus tahu juga. Jadi nggak gampang shock gitu loh. Karena kalau masuk kerja gampang, tapi yang buat bertahan di kerja itu agak susah kan. Karena yang terutama masalah itu culture sih sebetulnya. Kalau dari sekolah itu lebih gampang karena kita belajar masak juga belajar culture orang gitu loh. Belajar guru-gurunya itu ngomong apa, kan kadang-kadang ngomongnya cepat gitu loh. Itu maksudnya apa ya? Nggak ngerti. Tapi kalau lama-lama udah terbiasa, karena bisa gitu. Karena terbiasa. I see. Jadi ada kesulitan-kesulitan tersendiri lah ya. Maksudnya itu tips, yang mau Ko Herman sampaikan itu maksudnya ada baiknya untuk sekolah, karena sekolah ini juga mematangkan kepribadian kita ya, khususnya ketika kita Benar, mempelajari karakter orang lain yang karena di Kanada ini, Toronto khususnya ini, kita tuh aduh kalau kalian udah ke sini ya, ini buat yang belum pernah ke sini, itu jangan bayangin kayak semuanya tuh bule gitu loh. Kita tuh sangat multicultural gitu, dan benar. of course ini semua yang multicultural ini ada di semua bidang termasuklah di dapur, kita bilangnya di dapur dan ditambah culture yang berbeda, di dapur itu aku rasa tuh kayak di dokter. Kalian pasti punya jargon-jargon tersendiri kan, ya, eee, vocabulary yang berhubungan dengan dapur. Jadi kalau nggak sekolah mungkin tuh jadi lost in translation. Dia tuh ngomong apa sih gitu loh, padahal itu ada mungkin memang udah umum diucapkan oleh chef, sous chef, apa tuh, apa ya, istilahnya itu, kata-kata yang related dengan acara permasakan lah gitu, kayak dokter ada istilahnya sendiri, orang hukum ada istilahnya sendiri gitu. Dapur tuh juga pasti ada karena juga banyak bahasa Latin dan Prancis yang aku dengar ya, setauku ya, gitu loh. Benar, benar. Jadi kalau nggak sekolah nggak tahu lah kita blank dia ini ngomong apa gitu. Oke, oke, sangat menarik. Thank you banget Ko Herman untuk sharing pengalamannya dari awal sampai akhir. Setidaknya ini tercerahkan nih ya, teman-teman yang nonton ini tercerahkan. Ternyata sangat menarik sekolah masak ini
bisa kemana-kemananya, dan sesuaikan dengan kepribadian kalian, maksudnya kembalikan ke kondisi situasi kalian saat ini, sudah berkeluarga kah, masih single kah, atau bagaimana gitu. Oke, the last one, apa ada lagi nggak yang, gue harus sampaikan ini nih, gitu. Gini aja, cuma mau ini apa, buat yang dengar orang Toronto atau Indonesia, saya mau sharing juga. Bisa nggak di-sharing nih kalau ada email saya di sini nih? Oh, boleh Email, dong. nanti kalau bisa email saya, gitu loh. Kita misalnya ada interest sama-sama mau masak atau udah pengalaman masak, itu kita mau lihat-lihat opportunity apa aja, mau cari kerja atau mau cari usaha apa, mau apa, kita sharing yuk bareng-bareng yang di Toronto. Mungkin kita ada punya ide-ide yang bagus atau apa, bisa email saya gitu loh. Jadi kita saling bantu, ya cari partner gitu lah. Ya. Partner masing-masing gitu ya. Setuju, don't Juga, worry. Don't worry, itu email gampang, nanti kalau nggak saya munculin di situ, kalian cek di description box ya, semuanya itu lengkap. Nanti itu, dan seperti Ko Herman bilang, nih khususnya buat yang di Toronto ya maksudnya yang sudah di sini gitu. Boleh bertukar. atau enggak, ataupun yang Indonesia bisa online juga, bisa Bisa juga online ya. atau apa. Ya, bisa ada just sharing idea aja, sharing knowledge atau apa gitu. Bisa Tukar kita pikiran. atur kepikiran atau idea buat apa, buat kedepannya, masa depannya itu seperti apa gitu loh. Mau apa kita bisa sharing. Jadi kalau masalah tentang makanan terutama kuliner kan, Betul. ada ide ada apa. Kalau saya ada sistem-sistem yang baru atau apa, bisa kita usahain bareng-bareng sampai sama-sama untung lah, sama-sama bermanfaat buat keluarga masing-masing. Oke, sip. Thank you banget untuk kesediaannya juga. Dan kalau ada yang mau lebih convenient cuma sekedar taruh komen, ya pertanyaan-pertanyaan juga welcome. Nih Ko Herman ini penonton setia Indo di Toronto. Nanti dia akan langsung jawab juga di kolom komen. Tapi kalau mau agak-agak private ya, karena detail banget, kompleks banget, email ke beliau langsung, nanti silakan berdiskusi gitu. Thank you Ko Herman untuk waktunya yang berharga, udah bisa sharing-sharing. Jangan kapok. Thank you juga ya, mudah-mudahan subscribernya tambah banyak, bisa sampai 1 juta. Kalau udah 1 juta, kita bisa collab lagi bareng-bareng. Amin. Iya, buat teman-teman yang belum subscribe. Kalau sudah, jangan lupa like-nya supaya kita makin semangat bikin video-video bermanfaat seperti ini. Oke? Thank you. Bye. Bye.